Kemarin kita membahas tarif daripada at-ta'alluq gitu ya. Ta'alluq yang dimaksudkan di sini adalah talab as-sifah gitu ya. Talab kan ana meminta gitu ya. Ini maknanya bukan. Talab bimakna istilzam. Istilzam gitu ya. Talab bimakna iqtida. Dekatnya tarotub gitu ya. Tarotaba syai' ala syai' gitu ya. Talabus sifat, bukan sifat meminta, enggak gitu ya. Bukan sifat yad'u, enggak, tapi istilzam ay tarotub. Talabus sifat amron zaidan gitu ya. Ala qiyamiha bi mahal liha, gitu tabirnya. Ana ambil yang ini dulu, ala qiyamiha bi mahal liha, karena as-sifatu gitu ya, itu kan al makna gitu ya. Al makna adalah yang dimaksudkan qiyamuhu bidzat gitu ya. Qiyamuhu ini qiyamuha bimahaliha itu bidzat bimahaliha, sama kan ya. At-ta'alluq itu talabus sifat, berarti tambahannya di sini nih amron zaidan. Amron zaidan nanti kita jelaskan. Ala qiyamiha bimahaliha, karena sifat itu karakternya seperti ini gitu ya, koma bidzat gitu ya. Berarti ala qiyamiha bimahaliha, mahaliha yang dimaksudkan adalah apa? Zatnya gitu ya. Misalkan ala qiyamiha, qiyamu apa? Al ilm, misalkan itu ya, qiyamul ilm bimahaliha ay bidzatiha gitu ya. Maaf, qiyamul ilmi bidzatiha, ketika ana tabirkan dengan tabir lain ataupun dipraktekkan ke sifatnya, qiyamul ilmi bidzatiha gitu ya. Bidzatil ilmi gitu ya. Qiyamiha bidzatiha, hanya adalah sifat. Mahaliha hanya juga sifat. Qiyamul ilmi bidzatiha ay bidzati hadhihi as-sifah gitu ya. Oke. Nah, apa makna ta'alluq? Ada tambahannya, berarti ta'alluq itu selain sifat itu memiliki karakter qoma bidzat gitu ya. Sifat memiliki karakter qoma bidzat, juga di dalam pembahasan ini ada yang namanya istilzam gitu ya, ataupun talab istilzam as-sifah. Ini kan idofah ya gitu ya. Idofahnya ini fi'lu, ini fa'il, ini fi'lunnya ganti ya. Berarti istalzamat atau tastalzimu as-sifah gitu ya. Atau balik jadi mubtada khobar, berarti apa? As-sifatu gitu ya. Atau jangan mubtada khobar tapi sifat na'at man'ut gitu ya. As-sifatu al-mustalzim gitu ya. Jangan mubtada khobar. Tastalzimu as-sifat, mubtada khobar juga bisa. As-sifat allati tastalzim, na'at man'ut cocoknya. Jadi tastalzimu as-sifatu gitu ya, amron zaidan ala, yang ini ya. Nah, ini semua namanya apa? At-ta'alluq gitu ya. Jadi gabungan ini semua namanya ta'alluq gitu ya. Bukan amron zaidannya, ta'alluq itu bukan sifatnya, tapi apa? Istilzam sifat terhadap amron zaid ini. Contoh, al-ilmu
Yastalzim amron zaidan. Tujuannya apa? Liyuaddi hadal ilm, liyuaddi bihi wadhifatuhu. Gitu ya. Ketika anak berbicara tentang sifatul ilmi, itu tastalzim amron zaid, gitu ya. Dengan amron zaid ini, gitu ya, ilmu bisa melaksanakan fungsinya, gitu ya. Apa amron zaidnya? Maklum, gitu ya. Al ilmu itu tastalzim, yastalzim al malum. Ini amron zaidnya. Ini sifat, gitu ya. Ta'alluqnya di tengah-tengah, gitu ya. Talabus sifat amron zaidan ala qiyamiha bimahalliha. Kemudian as-sifat as-saba', gitu ya. Minha ma lahu ta'alluq, gitu ya. Wa minha ma laisa lahu ta'alluq. As-sifat as-saba' lillahi ta'ala, gitu ya. Oke. Sebelum masuk ke sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat manusia, gitu ya. Contoh, al-laun, misalkan al-bayab, ini laun, gitu ya. As-sawad, ini ya, benda ini. Ana sifati dengan apa? Aswad, gitu kan ya? Ana sifati dengan aswad. Katakan ini putih, gitu ya. Papan tulis ini ana sifati dengan abyad, gitu ya. Apakah dia membutuhkan amron zaid, sesuatu yang lainnya, supaya sifat bayad ini terpenuhi fungsinya? Enggak, gitu ya. Ketika Anda bilang hadza al-jism, gitu ya, ini aswad, cukup, gitu ya. Anda tidak membutuhkan amron zaid di sini. Hadza al-qalam, misalkan abyad, Anda nggak membutuhkan amron zaid, gitu ya. Hanya posisi dia, laun ini, gitu ya. Katanya hanya mengatakan koma bidat, gitu ya. Kita masukkan as-sawad, gitu ya. As-sawad itu koma bi al-jism, gitu ya. Bil jism. Sehingga jism ini dikatakan apa? Aswad, gitu kan ya. Al-bayad koma bil qalam. Jadi apa? Sehingga kolam ini dikatakan qalamun abyadun, gitu ya. Oke. Ini tidak membutuhkan amrun zaid. Al-hayatu, gitu ya. Sawaun kana lillahi ta'ala ataupun li al-hadis. Al-hayatu, gitu ya. Ketika Anda bilang Allahu hayyun, gitu ya. Zaidun hayyun, gitu ya. Ketika Anda bilang Allahu hayyun, itu maknanya adalah qama billahi sifatun hiya, gitu ya. Kalau di
kalau yatahallala bihi syai'un kan boleh jadi koma ya, nggak komat gitu ya. Walaupun fa'ilnya jadi sifatun. Qoma billahi sifatun hiya apa? Al hayatu gitu ya. Al hayatu. La yahtad ila amron akhar. La yahtad ila amron zaidan gitu ya. Untuk liyuaddi bihi wadifatuhu. Fungsi hayat kemarin ta'rifnya apa? Al hayatu adalah sifatun azaliyatun li sihati apa? Qiyam, ini kan ya, li sihati qiyamu al ilmi awil qudrati billahi ta'ala gitu. Jadi fungsinya hanya tashih katanya. Tashihu sifatul ilmi sama sifatul qudrah ini koma billahi ta'ala. Ini fungsi hayat gitu ya. Laisa hunaka amrun zaid. Dapat ya? Nah, berarti sebetulnya gitu ya, sifat itu pembahasan ta'alluq itu bisa buat dzatillahi ta'ala dan sifatuhu gitu ya. Bisa buat sifatillahi ta'ala, juga bisa buat selain sifatillahi ta'ala. Seperti laun, itu kan bukan sifat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bayad, aswad, sawad itu bukan kok aswad di sini sih, sawad ya? Sawad. Mohon maaf. Sawad. Itu sifatnya. Kalau ini ikhbarnya gitu ya. Hadal jismu aswad. Ada alifnya nggak sih aswad? Kok lupa? Ada. Ada ya? Iya, ada. Benar. Ya udah. Nggak ada ya? Benar. Ya udah. Aswadun. Tamam. Ulangi lagi ya. Sifat bayad dan sifat sawad juga sifat hayat itu ya. Itu bisa buat selain dzatillahi ta'ala gitu ya. Berarti pembahasan sifatun gitu ya, ataupun ta'alluq sifat itu bisa buat zat al-qadim atau al-qadimah, bisa juga buat az-zat al-hadisah. Apa contoh zat hadisah? Banyak banget. Sawad, bayad, kemudian miqdar, kemudian hayat gitu ya. Akan tetapi ketika pembahasan sifat ta'alluq ataupun ta'alluq as-sifat ya li dzati al-qadimah, itu ketika bilang la ta'alluqa laha, itu hanya al-hayatu saja. Hayat itu tidak punya ta'alluq gitu ya. Kemudian yang laha ta'alluqun itu ada berapa? Ada al-ilmu, ada al-iradatu, ada al-qudratu, ada as-sam'u, ada al-basoru gitu ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi apa ya? Al-kalamu. Ya, ada 6 bagi Allah Ta'ala. Sifat yang la ta'alluqa laha. Sebentar. Ketika anak hapus ininya gitu ya. As-sifah lidatil qadimah, ada yang gak punya ta'alluq, ada yang punya ta'alluq gitu ya. Sifat yang gak punya ta'alluq bagi Allah Subhanahu wa taala hanya satu gitu ya. Berbeda dengan sifat yang hadisah gitu ya. Sifat untuk zat yang hadisah, laun, miqdar, juga hayat gitu ya. Banyak banget. Tapi kalau sifat yang qadimah yang tidak punya ta'alluq hanya satu sifat gitu ya. Sifatul hayah saja. Karena fungsi hayah itu apa? Litashih qiyamul ilmi awil qudrah billahi ta'ala. Fungsinya gitu ya. Dan ini bukan amrun zaid. Yang dimaksudkan di dalam ta'rif.
Terus minha ma lahu ta'alluq gitu ya. Yang yastalzim amron zaidan gitu ya. Ala qiyamiha bidzat atau bimahalliha. Yo, sekarang ke sini ya. Di sini contoh al-ilmu gitu ya. Al-ilmu. Katanya ta'alluqnya itu ta'alluq al-inkishaf atau sifatul inkishaf. Kalau inkishaf menurut bahasa kan gini ya, tadinya nggak kelihat kemudian terlihat gitu ya. Gitu ya kalau misalkan menurut bahasa. Ketika kita berbicara sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala, segala makna dan segala hal itu apa? Munkashifun, gitu ya. Amamallahi taala. Oke, masuk nih sifatul ilmi. Ini udah ya, nanti ana hapus. Ini ta'alluq inkishaf. Ilmu itu memiliki sifatul inkishaf, gitu ya. Al-ilmu katanya ini namanya muta'alliq gitu ya. Muta'alliq. Ini harokat penting banget ya. Muta'alliq. Oke. Muta'allaqnya apa? Gitu ya. Al-ma'lumat gitu ya. Ini muta'allaqnya. Nah, muta'allaq. Nah, muta'allaqnya al-ma'lumat. Ma'lumat itu yang mana sih gitu ya? Yang dimaksud dengan ma'lumat adalah al-ahkam mohon maaf. Al-ahkam al-aqliyah. Gitu ya. Itu muta'allaqnya. Bukankah al-ahkam aqliyah itu munqasim ila salah satu aksam? Ya, gitu ya. Walaupun nanti kawan-kawan ketika membahas taksimnya, taksim juz'iyat juz'iyat terhadap kulliyat, ternyata kan di ini ya. Itu tasamuhan. Yang diinginkan adalah nisbahnya, gitu ya. Hukmun nisbahnya atau sifatun nisbahnya. Oke. Ahkam al-aqliyah ada yang namanya wajib, gitu ya. Ada yang namanya mustahil, ada yang namanya jaiz gitu ya. Ini yang dimaksudkan dengan aksam al-aqliyah gitu ya. Ini adalah aksamnya gitu ya. Aksam as-salasa. Al-wajib pasti disifati dengan apa? Al-mawjud gitu ya. Al-mustahil pasti disifati dengan apa? Al-ma'dum. Al-jaiz itu bisa mawjud, bisa apa? Ma'dum. Maka ma'lumat kemarin Anda terjemahkan, Anda ini kan ma'lumat mawjudat sama apa? Ma'dumat. Gitu ya. Kemudian kita buat kalimatnya. Al-ilmu ta'allaqa. Al-ilmu ta'allaqa bi aqsam al-hukmi al-aqli as-salasa. Gitu. Ilmu itu ta'allaqa bi aqsam al-hukmi al-aqli as-salasa. Ta'allaqa bil wajibat, ta'allaqa bil mustahilat, ta'allaqa bil jaizat. Gitu ya. Itu yang dimaksudkan dengan ta'alluq. Berarti ketika Anda bilang al-ilmu ta'allaqa bi aqsam as-salasa, al-ilmu ta'allaqa bil wajibat saja misal ya. Al-ilmu ta'allaqa bil mustahilat saja. Al-ilmu ta'allaqa bil jaizat saja.
Itu ta'alluqnya dilihat dari sisi apanya? Muta'allaqnya. Gitu ya? Dilihat dari muta'allaqnya. Ilmu itu ketika melihat muta'allaqnya, gitu ya, itu ta'allaqo bi aqsami as-salasa. Sekarang kita lihat ya. Ta'alluq as-sifat. Sudah nih, berarti sifatnya hanya ada berapa? Ada 6 ya. Ini udah nggak masuk. Ta'alluqus sifat bi an-nazar bin nazar ila muta'al laqiha. Ingat ya, harus dikasih harokat muta'al laqiha, bukan muta'aliqiha, gitu ya. Karena yang muta'alik itu adalah sifatnya, gitu ya. Ta'alluqus sifat bin nadhar ila muta'alliqiha, gitu ya. Itu ada muta'allaqiha, ada apa? Ada 3. Yang pertama ta'allaqa bi sairi, gitu ya, bahasanya gitu di apa di matanya. Bi ta'allaqa bisa iri apa? Bisa iri aksami al hukmi al aqli. Yo, ta'alaq bisa iri aksami hukmil akli. Ya ta'alaq terhadap semua hukum akli. Kita contohkan dengan kalimat. Sair bimana apa? Jami, gitu ya. Bimana kulli, bimana jami. Karena sair itu bisa bimana jami, bisa bimana kulli, itu sama muradif, bisa bimana baqi. Sebagai apa setelahnya atau sebagiannya, gitu ya. Tapi sair di sini adalah bimana jami'. Gimana sih penggambarannya, gitu ya? Atau ta'akul kita ketika mengatakan ta'allaqa bisa iri aksami hukmil akli. Ilmu adalah sifatul inkishaf. Jadi maknanya ataupun tafsirnya, al-ilmu itu sifatul inkishaf. Bisa dipahami ya inkishaf ya? Inkishaf. Yan kashifu. Yan kashifu bi sifatil ilm. Apa? Karena ta'allaqonya dengan 3 hal ini, al-wajibat, gitu ya, al-wajibat. Apa sih maknanya al-ilmu sifatul inkishaf yan kashifu bi sifatil ilmu tankashif, boleh supaya kawan-kawan nggak susah mengembalikan filenya. Tankashifu bi sifatil ilmi apa? Al-wajibatu, gitu kan ya? Gimana sih maknanya? Oke. Contohnya kadzatillahi ta'ala. Kadzatillah. Dzatillah itu hukum aklinya gimana? La yakbalu al-intifa, gitu kan ya? Dzatullah itu tidak mungkin yantafi, gitu ya. Beda dengan syarikul bari. La yakbalu apa? La yakbalul wujud. Ini la yakbalul intifa. Contohnya dzatullahi ta'ala. Bagaimana pengaruh ilmu di dalam pembahasan ta'alluq ketika berbicara dzatillahi ta'ala? Bahasanya kayak gini. Fa innallaha ta'ala ya'lam dzatahu kadzatihi wa sifatihi wa sifatihi. Fa innallaha ta'ala ya'lam dzatahu wa
sifatahu. Ya, Allah mengetahui apa? Dzatahu wa sifatahu. Maksudnya fa innallaha ta'ala ya'lam dzatahu wa sifatahu. Ya'lamnya di sini alima mahiyatahu. Alima mahiyatu sifatihi, gitu ya. Allah mengetahui mahiyah zat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui mahiyah sifatul ilmi, sifatu al-qudrah, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan Allah ya'lam. Yuk kita lihat, kita uraikan ya. Berarti kalau ana kembalikan ke cetakannya, berarti al-ilmu, gitu ya. Kemudian ada ta'alluq, ilmunya adalah istilzam. Di sini istilzam, kan itu ya. Di sini dzatuhu. Al-ilmu muta'alliq, gitu ya. Yang berkaitan, ini yang dikaitkan, gitu ya. Muta'alliq ataupun yang mustalzim, ini yang mustalzam. Ada istilzam, ini yang dimaksudkan dengan apa? Ta'alluqnya. Kemudian dzatuhunya apa? Amron zaidan, gitu ya. Amron zaidannya, apa yang dimaksud dengan amron zaidan di sini? Al-ma'lum, kan itu ya? Al-ma'lum. Al-ma'nau ma'lumnya di sini apa? Al-wajibat, gitu ya. Al-wajibat. Gitu caranya. Gitu ya. Al-ilmu itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ana berbicara ta'alluq dan yang ana pandang adalah muta'alaknya, maka ilmu Allah taala dan muta'alaknya adalah wajibat. Ini ana katakan ta'allaqa ilmu Allah taala bisa iri aksami hukmil akli, gitu ya. Ketika dia wajibat. Terus kalau misalkan mustahilat gimana, gitu ya. Ini pendekatannya ya. Kalau misalkan kurang jelas tanyakan ya. Ta'allaqa. Ini ta'allaqanya berarti kan ini yang menyimpan fa'il ya. Fa'ilnya adalah al-ilm, gitu ya. Ta'allaqa bisa iri aksamil hukmil akli. Ini wajibat. Sekarang mustahilat. Tahilat. Ganti dengan fi'il. Alimallahu ta'ala syarik al-bari. Terus wama ya tarattab ala wujudihi, kalau seandainya ada, gitu ya. Kemudian alimallahu ta'ala syarik al-bari. Kalimat alimallahu ta'ala syarikul bari makna, gitu ya, daripada syarikul bari. Alima. Terus alimallahu ta'ala juga ma yatarattab ala wujudihi. Itu adalah ta'alluq ilmullahi ta'ala bil mustahilat. Kayak gini surahnya, gitu ya. Kemudian wa ma yatarattab di sini kalau seandainya ada syarikul bari yang seperti kita jelaskan, laukana fihi ma alihatun illallaha, laukana fihi ma alihatun ya illallaha lafasadata, gitu ya. Itu adalah ilmullahi ta'alluq ilmullahi ta'ala bil mustahilat. Kemudian bil jaizat, gitu ya. Alimallahu ta'ala wujud Zaidin, gitu ya. Alimallahu ta'ala wujud Zaid. Alimallahu ta'ala ma hiyatal insan. Alimallahu ta'ala ma hiyatal
alam, gitu ya. Wujudu Zaid wa musyakhisatihi. Kalau mahiyatul insan kulli, gitu ya. Mahiyatul alam kulli. Ketika Anda berbicara wujudu Zaid wa musyakhisatihi, berarti apa nih? Ketika udah Anda masukkan musyakhisat, jadi apa? Juz'i, gitu ya. Allah mengetahuinya. Berarti Allah mengetahui di sini sesuatu yang kulli juga sesuatu yang juz'i, gitu ya. Oke. Tinggal taksimu ta'alluq dari sisi lainnya. Sebelum masuk ke pembahasan. Oh, ya jangan-jangan gitu ya? Enggak, udah. Terus. Tarik tadi. Yuk kita baca. Kemarin baca matanya. Kita baca syarahnya. Wawajibun. Ada nggak? Di mata halaman berapa, Fahmi? 106. 106 ya? Ya. Wawajibun aqlan ta'liku dhi, ada ya? Dhi ay hadhihi, gitu ya. Hadhihi as-sifati ay sifatil ma'ani. Hatman maknanya luzuman, gitu ya. Tahu apa namanya? Masdarnya dengan apa? Maf'ulnya maf'ul mutlak tapi maknawi, gitu ya. Dawaman ay ala sabili ad-dawam wastimrar. Wa hadza min hadanya adalah dawam zaidati ta'kid li annal wajib al-aqli sya'nuhu dzalika. Kalau wajibun aqli itu pasti apa? Yadum wa yastamir, enggak mungkin hilang, gitu ya. Dawaman berarti menguatkan hatman ay luzuman, gitu ya. Berarti sifat ini ya ta'alaq daiman, gitu ya. Sifat-sifat yang akan kita sebutkan itu ya ta'alaq daiman. Ma'ada al-haya, gitu ya. Selain apa? Sifatul haya bil jarri, berarti apa? Ma'ada al-hayati. Nah, ketika ada kan bisa beramal-amalan amalan istisna, gitu ya. Ketika jadi fi'il. Kalau misalkan dia jadi fi'il ma'ada al-hayata, di sini al-hayati, gitu ya. Maka mau gak mau maknya jadi apa? Zaidah, gitu ya. Ma'adanya maknya zaidah. Ada jadi apa? Harfu jarrin. Ma'ada al-hayati. Fama zaidatun wa ada harfu jarrin. Fayajibu ala kulli mukallafin. Ini maknanya ya. Fayajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida dzalika. I'tiqad apa? Bahwa sifat itu lahu ta'alluq dan ta'alluqnya lahu ta'alluq. I'tiqadnya i'tiqad jaziman yang la yaqbal al-intifa. Wa hasiluhu anna hadhihi as-sifat binisbati, gitu ya. Anna hadhihi sifat binisbati lit ta'alluq wa adamihi
gitu ya. Berarti alnya ta'alluqus sifat gitu ya. Kalau misalkan alnya dihilangkan gitu ya, berarti ta'alluqus sifat wa adami ta'alluqihi. Atau alnya jadi mustolah, ta'alluqnya jadi mustolah. Apa ta'rif ta'alluq? Yang di depan gitu ya. Wa adamihi arba'atu aqsam. Ini melihat sisi lain nih ya. Enaknya di akhir akan dijelaskan harusnya yang qasimu ila qismain. Qismun yang laisa lahu ta'alluq kan itu ya. Qismun yang lahu ta'alluq. Oke, bisa nggak jadi masalah di sini. Yang qasimu ila arba'ati aqsam. Qismun minha la yata'allaq. Qismun minha la yata'allaku gitu ya, bisyai'in, tidak punya ta'aluk terhadap amrin zaid gitu ya. Apa? Wa huwa al-hayatu. Wa hadza id hiya, karena al-hayat ini ataupun sifatul hayah ini id karena sifatun apa? Tusahih. Kan gitu ya. Tusahihu liman qomat, bagi zat, mannya zat, ataupun kalau misalkan manusia ya seseorang gitu ya. Kalau misalkan hadis liman qomat bihi ay bihadza man gitu ya. Apa? Al idrok. Liman qomat bihi al idrok. Yang dimaksudkan idrok ingin mengatakan orang yang akan memiliki orang yang disifati dengan idrok bisa mengetahui sesuatu. Itu tidak mungkin kecuali dia disifati dengan al-hayat dulu gitu ya. Liman qomat bihi bihadzal man al-idraku min ghairi. Ini bahasanya. Min ghairi an tatlub. Apa mana tolab di sini? Tastalzim gitu ya, atau taqtadi. Min ghairi an tastalzim amran zaidan ala qiyamiha bimahalliha. Oke, ala qiyamiha, hanya kembali ke mana? Ke sifatul hayat gitu ya, ataupun hiya sifatun gitu ya, ke sifatnya itu. Ala qiyami hadhihi sifat bimahalli hadhihi sifat. Wa qismun yata'allaq. Kan enak ya? Qismun la yata'allaq wa qismun yata'allaq. Nah, qismun yang yata'allaq dibagi menjadi tiga gitu ya. Yang ana baru jelaskan itu ta'allaqonya apa? Baru satu qismun. Al-awwal minha ma yata'allaq bi jami'i, kan itu ya. Bi jami'i apa? Bi jami'i aqsami al-hukmi al-aqli. Wahya sifatan saja, sifatul ilmi wa sifatul kalam. Wahya sifatan al-ilmu wal kalamu gitu ya. Wa ilaihi asyara bi qawlihi wa ila hadzal kalam wa ila hadzal ma'na asyara al-musannif sahibul matan biqaulihi fal ilmu jazman ma'mulun liqaulihi ta'ala ta'allaqa. Oke, fal ilmu jazman. Jazmannya kan mas ini ya maf'ulun bih, mansubun. Mansubunnya ta'alluqan majzuman bihi gitu ya. Itu jadi masdarnya dibuang ataupun maf'ul mutlaknya dibuang. Al ilmu aslinya gitu. Al ilmu ta'allaqa gitu ya. Ta'alluqan majzuman bihi gitu ya aslinya. Al ilmu ta'allaqa. Yang ta'alluqnya ini disifati dengan apa? Majzuman bihi. Maf'ul mutlaknya apa? Nau'i gitu ya. Nau daripada ta'alluqnya ini apa? Majzuman, tidak mungkin apa? Hilang gitu ya. Fal ilmu mana khobarnya? Ta'allaqa di depannya. Di bait sebelumnya. Fal ilmu ta'allaqa. Terus aslinya adalah fal ilmu ta'allaqa ta'alluqan. Terus apa? Majzuman bihi. Makanya kalimat jazman ma'mulun gitu ya. Amilnya mana? Jazman itu ma'mul. Amilnya apa? Ta'allaqa gitu ya. Oke, karena setiap ma'mul itu harus punya amil. Amilnya itu ta'akhara, ma'mulnya taqaddama. Makanya ma'mulun liqaulihi ta'allaqa quddima alaihi gitu ya. Quddima hadal ma'mul alal amil gitu ya.
Wal kalamu as-sami ay al-ali, al-aliyu, al-murtafi'u. Al-murtafi'u apa murtafinya? Al-qadru gitu ya. Jadi fa'il daripada al-murtafi'. Al-qadru al-munazzahu anil hurufi wal aswati. Wa taqdim, wa ta'khir, wa sukun, wa sukut, wal lahan, wal i'rab, itu semuanya adalah sifat hadisah. Buat apa? Buat kalam atau al-kalam al-hadis. Wa ghairu dzalika mimma yattasifu bihi. Bihinya kembali ke mana? Ke ma, gitu ya. Mimma yattasifu bihi kalamul hawadis. Karena kalamul hawadis disifati dengan ta'khir, takdim, gitu ya. Yang tadi misalkan amilnya yata'akhir, ma'mulnya yataqaddam ila akhirih. Kemudian ta'allaqa ay inna hatani, fa'il daripada ta'allaqa kembali ke apa? Ke al-ilmu wal kalam, gitu ya. Inna hatani as-sifataini ta'allaqa jazman, gitu aslinya, gitu ya. Maksudnya jazman. Jadi maf'ul mutlak gak mungkin. Maf'ul mutlaknya ta'allaqa berarti ada aslinya yang dibuang. Ta'allaqa ta'alluqan majzuman bihi, gitu ya. Oke. Itu aslinya. Ta'allaqa ta'alluqan majzuman bihi. Ta'alluqnya dengan apa? Gitu ya. Ta'alluq ilmu sama kalamnya dengan apa? Bisair. Bijami'i juz'iyat. Kenapa dikatakan juz'iyat? Karena hukmul akli itu punya aksam, gitu ya. Dan aksamnya dilihat daripada taksimnya taksim juz'i, taksim kulli li juz'iyatihi. Aksamu al-hukmi al-akli as-salasati, al-wajib, wal mustahil, wal jaiz. Itu yang baru kita bahas, gitu ya. Berarti ada ta'alaknya dengan hal yang lainnya lagi. Kismun keduanya, kismun ketiganya nanti kita jelaskan. Sekarang masuk ke pembahasan paragraf yang ini. Kita selesaikan ta'aluk ya. Sebentar, mohon maaf. Ini masuk nggak sih? Masih di sini, belum masuk ke pembahasannya. Ana baca lagi ya. Amma kaunuhuma muta'alliqaini fali annahuma, kembali lagi ya yang tadi. Amma kaunuhuma, kaunu al-ilmu wal kalam. Nanti kalamnya Ana jelaskan sekalian. Muta'alliqaini fali annahuma talaba, itu talabus sifat, kan itu ya. Ini dengan fi'il. Talaba berarti apa? Istalzama, gitu ya. Istalzama amron zaidan ala qiyamihima bimahallihima. Mafhum ya? Ala qiyamihima bimahallihima. Idh al-ilmu yaqtadi ma'luman, kan itu ya. Ma'lumannya ini apa? Amron zaid. Yankashifu, kan nggak mungkin yadhar ya. Kalau yadhar berarti sebelumnya khofi, makanya nggak pakai dhohir. Kalau seandainya dimaknakan yadhar, berarti sebelumnya Allah apa? Yakhfa 'ala Allah, gitu ya. Makanya yankashifu itu terus nampak, gitu ya. Kita maknakan seperti itu. Yankashifu bihi ay bihadzal ilmi, gitu ya. Yankashifu, fa'ilnya adalah yankashifu hadzal ma'lum, gitu ya. Bihi bihadzal ilm. Oke. Dah, sekarang Ana harus menjelaskan al-kalam supaya selesai. Al-kalam. 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 Oke. Ya. Yuk, sekarang al-kalam. Sini ya.
Al-kalamu. Ini adalah salah satu sifat yang masuk ke kism yang pertama gitu ya. Yang ta'allaqnya bijami apa? Bijami'il al-ahkam ataupun al-ahkam al-aqliyah. Berarti al-kalam seperti ilmu ya. Yang ini al-kalam bahasanya gini, berarti di sini al-kalam, kemudian ada amrun zaidnya gitu ya. Kemudian ada ta'alluqnya gitu ya. Oke. Al-kalam itu katanya sifatu ad-dilalah gitu ya. Al-kalam adalah sifatu ad-dilalah. Berarti kalau anak gambarkan al-kalamu gitu ya. Yadullu ala, kan gitu ya. Alal apa? Alal madlul. Kan gitu ya. Al-kalamu yadullu alal madlul. Amron zaidnya adalah madlul. Gitu ya. Sedangkan di dalam ilmu amron zaidnya bahasanya ma'lum, gitu ya. Al-kalam itu sifatun dilalah. Bahasanya kayak gini. Lau kasyafa lana Allahu, setelah Allah membukakan kasyaf buat kita, wa ittola'na ala kalamihi la'alimna annallaha amarona bis-shalah. Coba dilihat mana posisi ta'alluqnya gitu. Kalam ini, kalamullah ta'ala ini ya dulu ala al-madlul gitu ya. Pertanyaannya, ketika Anda mengatakan Zaidun qaimun, kan kawan-kawan mendengar ya lafadz ini Zaidun qaimun. Dari lafadz ini menunjukkan kepada madlul. Madlulnya apa? Ana mengabarkan kepada kawan-kawan bahwa Zaid berdiri gitu ya. Sekarang masalahnya kalamullah yang laisa sautan wala laisa harfan gitu ya. Bagaimana ana bisa mengetahui madlulnya? Dengan cara apa? Kan gitu ya. Dengan cara apa? Lau kasyafa. Kalau Allah membukakan tirai gitu ya. Tirai yang memisahkan kita dengan madlul daripada kalamullah ta'ala. Maka kawan-kawan akan mengetahui yang namanya bahwa Allah ini memerintahkan kita untuk salat. Gitu ya. Nah, kalamnya ya dulu alal madlul. Cuman kita nggak mungkin bisa mengetahui madlulnya kecuali dengan apa? Kasyaf dari Allah. Allah membukakan tirai itu. Gitu ya. Oke. Ini namanya sifatud dilalah. Kalam itu memiliki sifat dilalah. Ya dulu alal madlul. Cuman prosesnya gimana? Harus ada kasyaf dari Allah. Allah membukakan tirainya supaya kita mengetahui madlul daripada kalamillahi ta'ala. Karena kalamillahi ta'ala laisa sautan wala harfan. Seperti kalam kita gitu ya. Misalkan Fahmi belum pulang nih 3 tahun. Dalam hatinya pengen pulang, tapi nggak ngomong. Mungkin nggak kita tahu? Enggak kan? Tapi kalau dalam kasyaf, Allah diberikan kasyaf, sehingga ana tahu kalamun nafsi Fahmi. Maka ana bisa tahu bahwa Fahmi ingin pulang gitu ya. Enggak, Fahmi enggak ingin pulang, katanya selama 15 tahun baru pulang gitu ya. Ridho 16 tahun nambah gitu ya. Gitu ya. Oke, itu adalah kalam. Yuk, kita baca lafaz berikutnya. Wal kalamu yaqtadi. Ma mana yaqtadi? Yastalzim, gitu kan ya? Yatlub, kan itu ya? Wal kalamu yastalzim yaqtadi ma'nan yadullu alaihi. Oke. Coba kalimat yang kasyif
Bedakan dengan kalimat yang tadi ya, fa'ilnya mana, kemudian domirnya kemana. Coba lihat nih. Tadi kan al-ilmu itu yang tadi makluman, gitu ya. Yankashifu, coba dilihat. Yankashifunya fa'ilnya apa? Maklum kan ya? Bihi dengan ilmu tersebut. Yankashifu hadal ma'lum, nampak maklum ini dengan ilmu. Sedangkan kalam nih, wal kalamu yaqtadi mafhum, itu fa'ilnya adalah kalam, gitu ya. Fa'ilnya dhamirun mustatirun ya, takdiruhu huwa ya'udu ilal kalam, itu mafhum. Yaqtadi makna adalah maf'ulun bihnya, gitu ya. Yaqtadi makna, yastalzim sebuah makna. Makna ini disifati. Makna ini apa sih? Ya dulu alaihi. Ya dulunya bukan maknanya. Ya dulu makna alaihi, tapi apa? Ya dulu al kalamu alal makna. Beda kan ya? Kalau yankashifu maklumnya, yankashiful ma'lum bil ilmi. Kalau kalam, ya dulu al kalamu alal makna. Gitu ya? Maka kalam ini yastalzim, mengharuskan, gitu ya, mengharuskan sebuah makna yang ditunjukkan oleh kalam tersebut, gitu ya. Oke, kalau tadi kan dilihat dari muta'allaknya ya. Muta'allaknya ada yang bijami aksami hukmil akli, ada yang sebagiannya nanti kita bahas. Terus, sekarang pembahasan berikutnya. Ini sering banget terulang-ulang di dalam ta'rif kemarin. Wa amma ta'allukuhuma, gitu ya. Ta'alluknya sekarang pembahasannya. Wa amma ta'allukuhuma bijami'i aksami hukmil akli fa dhahirun. Ta'alluqnya zahir, ya, yang sudah dijelaskan tadi. Illa anna ta'alluqahuma gitu ya. Ta'alluqahuma mukhtalifun. Mukhtalifun dalam sisi apanya? Dari sisi nau ta'alluqnya apa, gitu ya. Nau ta'alluqnya apa? Illa anna ta'alluqahuma mukhtalifun. Fa ta'allaqal ilmi apa? Ta'alluq al-inkishaf, sifatul inkishaf, gitu ya. Sebelumnya al-kalam sama ilmu itu muta'allaknya sama nggak? Sama, gitu ya. Jami aksam hukmil akli, kan itu ya. Muta'allaknya sama. Tapi ta'alluqnya sama nggak? Beda. Atau nau ta'alluqnya, katanya gitu. Nau ta'alluqnya beda. Kalau ilmu, nau ta'alluqnya adalah inkishaf, gitu ya. Sedangkan kalam, oke. Wa ta'alluqu al-kalami itu apa? Ta'alluqu dilalatin. Gitu ya. Terus, sebentar lagi kita sampai ke pembahasan usul fikih yang Anda bilang. Nanti kita bahas di akidah ya. Terus, kemudian fal ilmu yata'allaq bi jami al kulliyat, yang Anda jelaskan tadi. Al ilmu ta'allaqo bi apa? Wujudi Zaid wa musyakhisatihi, gitu ya. Juga ta'allaqo bi apa? Mahiyatul insan. Ta'allaqo bi mahiyatul apa? Al alam, gitu ya. Maka itu ta'allaqo bi jami'il kulliyat, yang lawannya apa? Juz'i, kulli dan juz'i. Ketika dinyamakan jadi apa? Kulliyat sama juz'iyat, gitu ya. Berarti berbicara tentang jami'i tasawurat, yang kulli juga juz'i. Azalan wa abadan, mafhum. Azalan wa abadan ana tambahkan nanti ya, di pembahasan ketika berbicara tentang ta'alluqnya berkaitan dengan qadim sama hadis. Bila ta'ammul wal istidlal, tanpa membutuhkan nazar, gitu ya. Tanpa membutuhkan al-fikr, tartibu umurin, ma'lumatin, ila akhirih. Wala sababin, tidak membutuhkan sabab, minal asbab. Ketika ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ta'alluq ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak membutuhkan ta'ammul terhadap maklumat, tidak membutuhkan istidlal, maka, gitu ya, ini fa'nya litafri, maka fala yusuf bid-daruri wala bin nadhari, maka tidak disifati dengan doruri juga nadhari. Tidak disifati dengan nadhari,
karena tidak membutuhkan ta'ammul gitu ya. Tidak disifati dengan daruri, alasannya lain. Karena penamaan sesuatu ataupun penisbatan sesuatu kepada Allah, baik itu sifat ataupun zat, itu tauqifi gitu ya. Ketika Anda bilang ilmu Allah itu la yahtaj ila at-ta'ammul gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan ta'ammul? La yahtaj ila nadhar gitu ya. Ini maknanya benar loh. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak butuhkan nadhar. Bukankah makna ini adalah daruri? Ya nggak sih? Berarti boleh dong. Ana bilang bahwasanya ilmu itu la yahtad ila ta'amul wa nadhar. Benar gak? Benar. Cuman boleh gak anak kasih nama ilmu Allah Ta'ala itu ilmun daruri? Gak boleh. Karena apa? Pengaruh syar'i. Pengaruh syariat. Karena tasmiyah terhadap sifat, terhadap tambahan sifat, terhadap zat Allah Subhanahu wa taala itu tauqifi, ya. Jadi fala yusofu bid-daruri beda alasannya dengan fala yusofu bin-nadhari, gitu ya. Itu penyebabnya. Walahu sebentar. Oke. Dah. Nanti mungkin di kitab lain daruri juga ada makna lain selain ini. Oke, nggak jadi masalah. Baru itu cocok. Cuman muqabilnya nggak cocok. Yang cocok yang ini penjelasannya. Nah, masuk sekarang walahu ta'alluqun wahidun tanjiziyun qadimun. Oke, masuk sekarang di sini. Yarhamukallah. Ih, ana jarang banget yang Banin bersin. Biasanya banat. Sekarang baru dengar. Ales. Nempel. Oh, caranya gimana? Gini kan? Yuk. Al-ilmu ya. Ta'allaqa bil ma'lum ta'alluqal inkishaf. Wa ta'alluquhu itu ya. Maaf. Wa ta'alluquhu hasilun wa mutahaqqiqun. Hasilun wa mutahaqqiqun fil azal. Gitu ya. Berarti Anda membahas tentang ta'alluqnya ya. Ta'alluq ilmu terhadap ma'lum ini. Itu terjadi wa mutahaqqiq fil azal. Gitu ya. Oke. Misalkan ilmuhu bi dzatihi, gitu ya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala ini sifatnya, ini muta'alliqnya, bi dzatihi ini muta'allaqnya, ta'alluqnya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap zatnya itu sudah terjadi dan sudah ada fil azal. Gitu ya. Ulangi lagi. Ta'alluquhu hasilun. Ta'alluquhunya ta'alluqul ilmi bil ma'lum, berarti kan ya gitu ya. Ini contohnya. Ilmuhu gitu ya, bidzatihi ta'ala. Itu ta'alluqnya hasilun wa mutahaqqiqun fil azal. Allah alimun bidzatihi azalian. Gitu ya. Allah alimun bidzatihi azalian. Nah, ketika bentuknya seperti ini, maka ini namanya ta'alluq tanjizi.
Kalimat tanzizi ini diterjemahkan dengan atau ditafsirkan dengan hasilun mutahakkikun. Ya. Atau waqi'un juga. Waqi'un bil fi'li. Kemudian kalimat fil azali, mana azal? Yang di sini kenapa anak di sini ya? Ke bawah aja. Kak, anak buka nih. Buka garisnya. Al-azal, al-azal, al-azaliyu mansubun ilal azal, gitu ya. Bukan al-wakat gitu, tapi amrun katanya. Mumtadun ila jihati al-madi bila wujudi haddin. Maaf ya, lupa. Mana azali? Bila tawakufin ila haddin. Misalkan kayak gini ya, ini kolam, sebelum adanya kolam ini ada pabrik, sebelum ada pabrik ini ada yang membuatnya, sebelum ada yang membuatnya orangnya, ini ada orang tuanya, terus gitu ya. Itu namanya apa? Amrun mumtadun ila jihatil madhi. Misalkan alam semesta, sebelum ada manusia, misalkan Zaid, sebelum ada Zaid ada bapak dan ibunya, sebelum ada bapak dan ibunya